Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Triartanto. Saya di sini mengajar dasar desain grafis untuk kelas 10 TKJ. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang tata letak desain grafis. Dan di situ juga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu meliputi mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap, dan terang. Nah, jika kalian siswa-siswa SMK yang sudah megang buku LKS, silakan kalian buka di bab 1 halaman 5. Nah, di situ kalian bisa lihat untuk kompetensi dasar dan inti. Di situ sudah ada. Terus di situ juga ada peta konsepnya juga. Peta konsepnya seperti apa? Di sini ada tata letak desain grafis, unsur tata letak, dan penempatan tata letak. Baik, di sini hanya pengenalan dasar saja tentang desain grafis. Maka dilanjut untuk awal. Nah, di sini ada desain grafis, ada definisi, ada grafis bitmap, terus ada kategori, terus ada grafis vektor, terus ada program desain grafis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ini, gambar yang kalian lihat di depan. Oke, baik. Definisi desain grafis. Apa itu definisi? Nah, bisa kalian dilihat atau dibaca definisi desain grafis menurut Jessica Helven. Merupakan kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini sehingga sesuatu yang khusus, mengejutkan, atau sesuatu yang mudah diingat. Jadi definisi desain grafis menurut Jessica itu seperti itu. Contohnya, membuat sesuatu ketika orang melihat, entah itu poster, entah itu banner, dari packagingnya atau dari desainnya, sekali lihat itu orang tahu, oh ini pasti yang desain si A. Itu contohnya. Itu menurut Jessica Helven. Oke, dilanjut. Nah, di sini ada juga menurut Suyanto, aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Memang betul, sekarang itu desain grafis dibutuhkan hampir semua kalangan dari bisnis dan industri. Siapa yang nggak menggunakan desain? Semua pasti menggunakan desain. Dari paling terkecil, produk pasti menggunakan desain. Itu salah satunya. Betul, menurut Suryanto. Jadi udah jelas nih, keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Ini semua pakai. Ini untuk definisi desain grafis. Oke, dilanjut. Desain grafis. Nah, ini desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberi kebebasan pada desainer untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Nah, itu desain grafis. Jadi desain grafis itu unsur-unsurnya salah satunya elemen serupa seperti ini. Ada ilustrasi, foto, tulisan. Itu udah pasti. Entah itu iklan, entah itu desain buku, itu pasti ada ini. Contohnya, ilustrasi, foto, dan tulisan. Oke, dilanjut. Kategori desain grafis. Nah, tadi udah disebutin. Printing, buku, majalah, poster. Ini kategori desain grafis.
web design atau halaman web. Jadi kalau kamu suka buka internet melalui Google, kalau membuka website pasti ada desainnya di landing page-nya. Nah, ini salah satu kategori desain grafis juga ya, web design. Apalagi? Film, CD, DVD, video klip, CD multimedia. Nah, ini juga masuk kategori desain grafis. Identifikasi logo. Desain produk seperti itu. Itu salah satu dari contoh kategori desain grafis. Ada berapa berarti? Ada 5 salah satunya contoh yang ada di slide ini. Printing, web design, film, identifikasi, desain produk. Oke, dilanjut ke slide selanjutnya. Aplikasi pengelola tata letak. Nah, di sini contohnya menggunakan software Adobe FrameMaker, Adobe InDesign. Ini untuk tata letak. Jadi kalau kalian suka desain, bisa menggunakan dua software ini salah satunya. Contohnya seperti apa? Seperti koran. Koran itu kalau kamu lihat tata letaknya itu padat banget, tapi orang tetap bisa baca. Nah, salah satunya seperti ini. Membuat majalah sama juga menggunakan Adobe InDesign. Oke ya, ini untuk aplikasi pengolah tata letak. Aplikasi pengolah vektor. Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Macromedia Freehand. Nah, ini untuk Illustrator. Nanti juga dijelasin apa sih vektor, apa sih bitmap, seperti itu. Jadi ada perbedaan. Itu salah satunya. Ya, dilanjut lagi. Aplikasi pengolah pixel. Nah, ini atau bitmap atau pixel ini menggunakan ada Photoshop, Corel Photo Paint salah satunya. Ini untuk aplikasi pengolah pixel. Aplikasi pengolah video. Nah, pengolah video itu udah banyak banget, selain sekarang juga udah di handphone itu udah bisa ngedit video, apalagi di komputer. Nah, ini salah satu software aplikasi pengolah video. Nah, ini yang biasa digunakan di komputer. Adobe After Effects, Adobe Premiere, Power Director, Ulit Video Studio. Nah, di zaman dulu yang paling terkenal itu ini, yang nomor 4, Ulit Video Studio. Itu untuk pengolahan video, editing video. Nah, sekarang di Android pun sudah mengeluarkan juga Power Director. Nah, kalau saya pribadi saya menggunakan dua ini. Sekarang Adobe Premiere dan Adobe After Effects. Fungsinya sama, cuman cara kerjanya berbeda. Untuk Adobe After Effects sendiri, menurut saya hanya untuk menggunakan editing video visual. Untuk membuat efek, itu saya recommended menggunakan After Effects. Premiere, kalau Premiere saya untuk mengedit cut yang mudah-mudah deh. Untuk efek saya menggunakan After Effects, seperti itu. Itu contohnya. Oke, dilanjut. Aplikasi pengolah multimedia. Di sini ada Macromedia Director, Macromedia Flash. Ini untuk multimedia, animasi juga bisa menggunakan di sini. Jadi desain grafis itu luas banget. Bukan hanya bikin gambar, tapi sampai bisa membuat gambar bergerak, editing video, semua di desain grafis itu ada lengkap seperti itu. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini vektor grafis yang tersusun dari unsur garis. Garis itu ada berapa? Kalau kalian sudah tahu jenis-jenis garis, jenis-jenis garis itu ada 4 dasarnya. Ada vertikal dari bawah ke atas, ada horizontal, ada kurva, ada diagonal. Itu vektor dan jenis garisnya.
Kelebihan dan kelemahan tetap utuh apabila gambar diperbesar. 2. Bersifat resolusi independen. 3. Menyimpan gambar sesuai dengan software. 4. Gradasi warna harus diolah sendiri. Betul. Nah, jadi 4 ini poinnya. Jadi kalau vektor sendiri, gambar-gambar vektor itu ketika kita perbesar atau kita zoom secara penuh 100%, 150, itu tetap tidak ada perubahan dari resolusi gambarnya. Tetap jelas. Seperti itu ya. Resolusi yang kedua bersifat resolution independent. Jadi tetap resolusinya nggak akan berubah. Nanti saya coba berikan contoh menggunakan CorelDRAW. Bener nggak sih? Kalau kita zoom itu gambar vektor nggak akan pecah. Nanti coba saya buktikan menggunakan teknik shape. 3. Menyimpan gambar sesuai dengan software. Ya, betul. Itu salah satunya. Jadi kalau nyimpan file ya udah sesuai dengan softwarenya. Kalau Illustrator ya Illustrator, kalau CorelDRAW ya CorelDRAW. Itu salah satunya. 4. Gradasi warna harus diolah sendiri. Memang benar. Kalau di Illustrator itu teknik gradasi itu memang agak sulit dibanding bitmap. Kalau bitmap itu menurut saya lebih mudah untuk menggunakan teknik gradasi. Jadi memang vektor itu dia fokus ketajaman. Ketajaman apa? Ketajaman dari sebuah objek atau gambar yang telah kalian buat. Itu salah satunya. Makanya gambar-gambar kartun itu nggak akan pecah dia gambarnya. Seperti itu. Itu jenis-jenis gambar vektor. Oke ya. Lanjut. Sekarang bitmap. Nah, gambar yang terbentuk dari kumpulan piksel atau titik-titik. Beda ya. Jadi vektor sama bitmap beda. Kalau bitmap kumpulan dari piksel atau titik-titik. Kalau vektor berupa garis, kumpulan dari sebuah garis. Entah itu kurva, diagonal, horizontal, atau vertikal. Kelebihan dan kelemahan. 1. Pecah saat diperbesar. Jelas. Ini ya, pecah saat diperbesar untuk grafis bitmap. 2. Gradasi warna lebih luas dan nyata. Ini kelebihannya lagi. Beda kan tadi vektor itu gradasinya agak sulit. Nah, di bitmap ini lebih mudah, lebih bebas dan nyata. 3. Bersifat resolusi dependen. Ya. Sama, hampir sama berarti. 4. Nyaman dipakai untuk gambar dengan efek bayangan yang halus. Jadi lebih bebas menggunakan efek bayangan yang halus. Ini untuk bitmap. Nah, biasanya menggunakan software apa untuk bitmap sendiri? Tadi udah ada di slide ke-2 kalau nggak salah atau ketiga. Nanti bisa dilihat di slide di situ. Jika kalian memang perlu ditulis materinya silakan ditulis. Oke, lanjut. Setelah grafis bitmap. Sampai di sini berarti pertemuan kita tentang dasar desain grafis. Semoga kalian belajar desain grafis di rumah bisa dengan mudah melalui media gambar seperti ini. Dan jaga kesehatan buat kalian semua. Dan belajarlah sungguh-sungguh dari media pembelajaran online seperti ini atau daring. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tata letak dasar desain grafis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.